Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah satu paradoks yang seru banget soal uang dan pendapatan. Topik kita kali ini, cara ibu rumah tangga bisa tetap nabung. Jujur aja, bahasan ini bakal benar-benar menantang semua hal yang selama ini kita yakini soal gimana sih cara kerja kekayaan. Itu, kita kan sering ya dicekoki ide kalau, wah harus punya gaji 2 digit dulu nih baru bisa nabung, ya kan? Kita tuh sering keburu ciut duluan lihat angka-angka besar di luar sana. Tapi, materi yang kita bedah hari ini justru nunjukin realitas yang beda banget. Ada satu kebijaksanaan simple, membumi, yang malah sering kelewatan sama pakar keuangan zaman now. Jadi, siap-siap ya, karena apa yang bakal kita obrolin ini bisa ngerubah cara Anda ngelihat isi dompet Anda selamanya. Nah, sekarang saya mau tanya langsung ke Anda. Coba direnungin bentar deh. Benarkah penghasilan kecil itu otomatis bikin kita sulit nabung? Ayo, ngaku. Seberapa sering sih kita pakai alasan ini? Atau minimal dengar temen ngeluh, gaji gue bulan ini numpang lewat doang, boro-boro nabung. Kita tuh kayak udah disetting buat percaya kalau ada angka gaji ajaib, yang kalau kita udah ngelewatin angka itu, jreng, tiba-tiba kita jago nabung. Asumsi ini tuh udah mendarah daging banget di sekitar kita. Tapi apa emang beneran fakta, atau jangan-jangan cuma mitos yang kita karang sendiri buat nutupin kebiasaan kita? Jawabannya, nah ini nih yang mungkin bakal bikin Anda lumayan kaget. Gini faktanya. Kadang orang yang penghasilannya kecil justru paling pinter menyimpan uang. Serius, ironis banget kan? Waktu seseorang nggak punya duit berlebih, mereka tuh otomatis nggak punya kemewahan buat foya-foya. Tiap rupiah itu berharga banget. Tiap pengeluaran benar-benar dihitung matang-matang. Nah, dari sinilah mereka malah ngembangin semacam kecerdasan finansial alami buat bertahan hidup. Mereka jadi super taktis, nggak gampang kena jebakan gaji naik, gaya hidup ikut naik. Justru karena sumber daya mereka terbatas banget, mereka jadi jauh lebih jago gimana caranya nahan uang itu biar nggak nguap gitu aja. Oke, masuk ke bagian 1, rahasia ibu rumah tangga. Kita bakal lihat gimana pendekatan yang super sederhana dan membumi ini bekerja di dunia nyata. Rahasianya tuh ternyata gampang banget, bener-bener mekanis. Kita nggak lagi ngomongin taktik pialang saham yang ribet ya. Kita ngomongin manajer keuangan sejati yang biasa muter otak dengan budget super ketat para ibu rumah tangga di desa. Langkah pertamanya sederhana, belanja kebutuhan rumah dulu. Pokoknya prioritasin yang paling penting buat keluarga. Beras, lauk, minyak goreng. Ingat ya, kebutuhan bukan keinginan. Terus, nah di sini nih keajaibannya terjadi. Langkah kedua, langsung pisahkan sisa uang. Mereka nggak nunggu sampai akhir bulan buat ngecek ada sisa nggak ya? Nggak gitu. Habis belanja hari itu selesai, kalau ada kembalian receh dari pasar, detik itu juga langsung dipisahin, sedikit demi sedikit. Tindakan langsung misahin uang ini, secara psikologis tuh ngilangin godaan buat jajanin uang sisanya. Uang itu seketika jadi kayak tak kasat mata dan pantang buat diutak-atik untuk konsumsi harian. Uang itu seketika jadi kayak tak kasat mata dan pantang buat diutak-atik untuk konsumsi harian. Lanjut ke bagian 2, pergeseran pola pikir. Ini soal milih ketenangan pikiran di atas kekayaan. Nah, ini bagian yang menurut saya paling menarik. Kita nggak cuma ngomongin aksi fisiknya, tapi motivasi di balik itu semua. Coba lihat perbandingan ini deh. Di sebelah kiri, kita punya pola pikir zaman now yang jujur aja agak keliru. Nunggu kaya dulu buat nabung. Ini kan mentalitas nunda-nunda terus ya. Kita selalu ngerasa, ntar aja kalau gaji udah naik, atau pas bonus cair. Masalahnya, hari itu tuh seringnya nggak pernah datang. Karena gaya hidup kita pasti otomatis naik ngikutin gaji baru. Sekarang bandingin sama filosofi ibu rumah tangga di sebelah kanan. Nabung dulu supaya hidup tenang. Tuh, dengerin baik-baik. Mereka nggak nabung buat pamer atau beli barang mewah. Mereka nabung murni buat beli ketenangan pikiran di malam hari. Tujuannya jelas dan sangat mendesak. Tahu kalau kita punya sedikit cadangan, tuh ngasih semacam bantalan emosional dari kerasnya hidup. Niat yang beda inilah yang bikin aktivitas nabung, yang tadinya terasa berat kayak hukuman, malah berubah jadi perisai yang bikin hati tenang. Sekarang kita masuk bagian 3, kekuatan kebiasaan kecil. Kita bakal lihat gimana kebiasaan mikro ini kalau ditumpuk hasilnya luar biasa. Kita tuh sering banget ngeremehin tindakan kecil. Lihat angka ini, Rp1.000. Di zaman sekarang, 1.000 perak dapat apa coba? Bayar parkir motor aja sekarang kadang gak cukup kan? Makanya gampang banget buat kita mikir, yalah 1.000 perak doang ditabung gak ada gunanya. Tapi justru ngelihat angka sekecil ini tuh penting banget supaya kita nggak merasa terintimidasi. Kalau Anda niatin buat nabung cuma Rp1.000 sehari, otak Anda nggak bakal nolak, nggak kerasa berat sama sekali. Sebuah tindakan sepele ini kalau cuma dilakuin sekali emang kayak nggak ada artinya. Tapi coba bayangin, tumpuk hari demi hari, minggu demi minggu, wah itu bakal jadi fondasi yang solid banget. Dan yang paling penting, siapapun, seberapapun gajinya sekarang, pasti bisa mulai ngelakuin ini, hari ini juga.
Terus besoknya ke pasar lagi. Ada sisa lebihan dikit, Rp2.000. Inti utamanya tuh bukan di seberapa besar nominalnya ya, tapi konsistensinya. Anda nambahin sedikit, terus sedikit lagi. Tanpa sadar, Anda lagi ngebangun identitas sebagai orang yang rajin nabung. Dengan rutin misahin 1.000 atau Rp2.000 ini, Anda tuh ibaratnya lagi ngecor fondasi keamanan yang tersembunyi. Anda lagi ngelatih otot kedisiplinan Anda. Dan percaya deh, otot inilah yang nanti bakal nopang Anda pas beban hidup lagi kerasa berat. Terus apa sih hasil nyata dari recehan ini? Ya, ini dia. Lama-lama jadi cukup buat kebutuhan mendadak. Kita semua tahulah, hidup ini kan nggak bisa ditebak ya. Kebutuhan mendadak tuh pasti bakal selalu datang. Kadang anak tiba-tiba sakit butuh obat, atap rumah bocor pas lagi musim hujan, atau ban motor pecah di tengah jalan. Buat orang yang nggak punya tabungan sama sekali, kejadian-kejadian ini tuh bisa jadi bencana yang ujung-ujungnya maksa mereka buat ngutang. Tapi buat para ibu rumah tangga tadi, kumpulan uang 1.000 2.000 yang numpuk di laci plastiknya itu tiba-tiba menjelma jadi jaring pengaman yang krusial banget. Recehan itu udah bermutasi jadi perisai yang ngelindungin keluarga mereka dari krisis yang lebih parah. Keren kan? Jadi, semua obrolan kita hari ini bermuara ke satu kesimpulan yang benar-benar indah banget. Yang membuat seseorang kuat bukan besar penghasilannya, tapi kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Kekuatan finansial yang sebenarnya itu nggak sembunyi di balik slip gaji miliaran, teman-teman. Kekuatan itu ada di kedisiplinan harian yang bahkan nggak dilihat orang lain. Ini bukti nyata kalau kendali atas uang Anda itu sepenuhnya ada di tangan Anda, bukan bergantung pada seberapa beruntungnya Anda di dunia kerja. Anda benar-benar bisa ngebangun ketahanan yang luar biasa, modalnya cuma tekad dan langkah super kecil yang terus diulang. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda. Coba direfleksikan ke kehidupan Anda sendiri. Kita udah sama-sama lihat kan, gimana trik simpel seorang ibu rumah tangga desa bisa ngalahin jebakan nunda-nunda orang modern zaman sekarang. Nah, pertanyaannya buat Anda sekarang. Kebiasaan kecil apa yang bakal Anda mulai hari ini buat ngebangun ketenangan pikiran Anda sendiri? Coba pikirin, apa sih versi uang Rp1.000 Anda yang bisa langsung Anda sisihin hari ini juga, pas banget abis kelar dengerin penjelasan ini. Nggak usah nunggu besok, dan pastinya nggak usah nunggu sampai Anda kaya raya dulu. Ketenangan pikiran Anda tuh udah nunggu buat dibangun lewat satu keping uang receh demi satu keping uang receh. Makasih banyak ya udah gabung bareng saya buat mengeksplorasi topik seru ini, dan selamat mulai nabung.